Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang TWK lagi teman-teman. Karena udah lama kita nggak bahas soal TWK ya. Dan juga besok lebaran nih teman-teman, artinya tes CPNS itu udah semakin dekat teman-teman. Gimana persiapan kalian? Masih tetap semangat atau udah mulai redup nih? Tetap semangat ya teman-teman, tetap semangat belajar bareng aku juga ya. Dan aku doain kalian yang nonton video ini semuanya bisa lulus PNS dan bisa dapat NIP di tahun 2021 nih teman-teman. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian kepada aku supaya aku makin tetap semangat bikin videonya. Terima kasih dan langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Seperti biasa, kalau soal TWK kita langsung aja ke pertanyaannya ya, yaitu mengapa bela negara itu penting. Oke, yang ditanyakan adalah mengapa bela negara itu penting. Jadi tanpa harus kita membaca keterangannya, kita udah tahu nih apa yang dimau sama soal teman-teman. Itu ya. Berarti mengapa bela negara itu penting. Oke, kita lihat option yang A. Keikutsertaan dalam menjaga lingkungan pada hakikatnya menjaga keutuhan NKRI. Oke, terus tuh kita simpen. Kemudian yang B, masyarakat melakukan siskamling bersama polisi agar keamanan warga terjaga. Oke teman-teman, kalau yang B ini menurut aku kurang tepat ya. Kenapa? Karena siskamling itu kan pasti dilakukan oleh para warganya, seperti ronda kayak gitu kan ya. Jadi tanpa polisi juga warga bisa melakukan siskamling gitu kan teman-teman. Jadi yang B aku eliminasi ya. Yang C, siskamling adalah sistem keamanan warga yang ada sejak dahulu. Oke teman-teman, yang ini kurang tepat karena kurang nyambung nih sama konteks soalnya. Sedangkan di konteks soalnya itu bertanya mengapa bela negara itu penting. Nah, sedangkan yang di option C, siskamling adalah sistem keamanan warga yang ada sejak dahulu. Jadi yang C ini kurang nyambung teman-teman. Gak masuk ke konteks pertanyaannya ya. Jadi yang C ini aku eliminasi. Kemudian yang D, bela negara yang dibutuhkan masyarakat adalah sishankam rata bukan siskamling. Oke teman-teman, siskamling itu masuk ke bela negara juga ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan siskamling itu keamanan warga bisa terjaga dan lingkungan yang terjaga itu dapat mempertahankan keutuhan NKRI. Jadi siskamling ini masuk ke dalam konteks bela negara teman-teman ya kan, bukan hanya sishankam rata bukan cuman itu, tapi siskamling juga masuk ke bela negara. Jadi yang D aku eliminasi ya. Kemudian yang E, keamanan masyarakat adalah tugas kepolisian. Oke, yang E ini kurang tepat teman-teman. Kenapa? Menjaga keamanan masyarakat itu adalah tugas kita semua, bukan hanya aparat kepolisian atau TNI teman-teman, bahkan negara bukan ya, karena yang menjaga keamanan masyarakat itu kita sendiri teman-teman, semua warga yang ada di situ teman-teman ya. Jadi yang E itu aku eliminasi. Jadi tadi jawaban yang tersisa itu yang A ya teman-teman. Benar ya yang A, keikutsertaan dalam menjaga lingkungan pada hakikatnya menjaga keutuhan NKRI. Nah ini nih sesuai dengan konteks soalnya ya kan. Mengapa bela negara itu penting? Karena keikutsertaan dalam menjaga lingkungan itu hakikatnya itu sama dengan menjaga keutuhan NKRI gitu kan. Kalau misalnya warganya itu aja kurang nyaman sama lingkungannya, maka itu dapat memacu yang namanya perpecahan di NKRI teman-teman. Jadi Indonesia itu kemungkinan bisa tidak utuh, seperti contohnya gerakan separatisme kayak gitu kan teman-teman. Kemudian apalagi radikalisme, itu kan mengancam keamanan dan ketentraman si warga Indonesia ya kan. Nah jadi bisa memicukan yang namanya disintegrasi bangsa, dan ini sangat berdampak buruk pada keutuhan NKRI. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A gitu ya teman-teman. Gitu sih analisis. Kalau aku analisis soalnya tuh kayak gitu teman-teman. Kalau kalian kayak gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Oke, aku tungguin. Oke, kita next lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2.
Dengan demikian, pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah, oke, kita langsung dapat ya pertanyaannya tanpa harus membaca keterangannya lagi. Jadi kayak gitu ya teman-teman kalau baca soal TWK nih, kecuali nih kalau di soalnya ada apa pendapat Anda berdasarkan info di atas, berarti kalian harus baca keterangannya teman-teman untuk mencari tahu info apa sih yang diselipin sama pembuat soal teman-teman gitu ya. Jadi kalau soalnya kayak gini tanpa baca keterangannya udah langsung tahu nih. Tapi kalau misalnya ada yang kayak aku bilang tadi, kalian harus baca keterangannya kayak gitu ya teman-teman. Dan ini merupakan salah satu trik untuk menghemat waktu juga teman-teman. Oke, tadi pertanyaannya adalah, dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah, oke teman-teman, kita baca lagi nih satu persatu optionnya. Yang A, terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di masyarakat. Oke, ini kita simpen dulu ya, kita cari lagi jawaban yang lainnya. Yang B, menjamin terciptanya keadilan hukum bagi penguasa pemerintahan. Nah, yang B ini jelas salah ya teman-teman, aku eliminasi nih. Karena keadilan hukum itu bukan hanya untuk menjamin penguasa pemerintahan, tapi seluruh bangsa Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi yang B itu jelas salah ya, aku eliminasi. Yang C, meminimalisir pertentangan yang terjadi antar individu di masyarakat. Oke, yang C ini juga kurang tepat teman-teman, karena ada kata antar individu teman-teman. Nah, jadi yang C ini kurang tepat ya. Yang D, membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban. Oke, yang D ini nggak masuk ke konteks soalnya teman-teman. Di konteks soalnya itu dikatakan pentingnya persamaan di dalam hukum bagi WNI adalah apa? Bukan untuk membantu aparat penegak hukum itu menciptakan ketertiban. Bukan itu ya teman-teman. Itu jadinya nggak nyambung teman-teman. Oke, yang E, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke, kalau yang ini tuh kayak lebih ke misalnya Komnas HAM kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya ditanyain apa sih tujuan dibentuknya Komnas HAM, kemungkinan yang E ini jawabannya benar teman-teman. Jadi yang E ini aku eliminasi ya. Jadi tersisa satu tadi jawabannya itu adalah yang A ya teman-teman, yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Nah, jadi pentingnya persamaan hukum itu adalah yang ini teman-teman, yang A, terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum ya kan. Kalau misalnya kita aja dibeda-bedakan dalam nggak ada yang namanya persamaan di dalam hukum, maka tidak adanya tercipta keadilan dan ketertiban teman-teman. Dan ini juga bisa memacu yang namanya disintegrasi bangsa atau perpecahan NKRI teman-teman, yaitu di mana warga negara itu udah nggak percaya lagi sama pemerintah gitu teman-teman, ya kan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Hal ini telah menyimpang dari sila ke. Oke, ini maksud aku yang kalian harus baca nih info apa yang tertera dari si pembuat soal teman-teman. Kita baca ya. Nenek Minah iseng memetik 3 buah koko untuk disemai di kebunnya, berujung pada ganjaran penjara selama 2 bulan. Sedangkan Gayus Tambunan divonis 7 tahun penjara perkara mafia pajak yang menimpanya. Bahkan masih bisa lolos ke luar negeri bersama keluarganya. Hal ini telah menyimpang dari sila ke. Oke, di sini soalnya kita dapat poinnya ya teman-teman, yaitu Nenek Minah itu iseng memetik 3 buah koko, dapat ganjaran penjara sama 2 bulan. Nah, sedangkan si Gayus Tambunan itu kasus mafia pajak, dia divonis penjara 7 tahun. Tapi dia itu masih bisa jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarganya teman-teman. Ada kan lagu Gayus Tambunan, apa kalian masih ingat yang viral dulu itu tahun berapa aku lupa. Pokoknya dia itu di penjara tapi masih bisa jalan-jalan ke Bali gitu kan lagunya teman-teman. Coba komen di kolom komentar apakah kalian masih ingat sama kasus Gayus Tambunan itu teman-teman. Oke, kita kembali ke soal. Nah, kira-kira ini tuh nyimpang ke sila keberapa sih teman-teman? Coba kita baca satu persatu optionnya. Yang A itu sila pertama. Oke, sila pertama ini aku langsung eliminasi ya teman-teman, karena sila pertama itu berkaitan dengan toleransi
beragama teman-teman, ya kan? Jadi yang A ini aku eliminasi. Kemudian yang B, sila kedua, kemanusiaan. Oke, aku simpan dulu. Yang C, sila ketiga yaitu tentang persatuan Indonesia. Oke, yang ketiga ini aku eliminasi teman-teman. Persatuan Indonesia itu konteksnya itu lebih mengarah ke seperti rela berkorban, kemudian cinta tanah air, kemudian ikut perdamaian dunia kayak gitu kan teman-teman. Jadi yang sila ketiga aku eliminasi. Kemudian yang D, sila keempat. Oke, sila keempat itu biasanya berkaitan dengan musyawarah atau pengambilan keputusan, kemudian itu kebebasan berpendapat kayak gitu teman-teman. Jadi yang D ini aku eliminasi ya, jelas ya teman-teman. Oke, yang E, sila kelima. Oke, sila kelima itu tentang apa teman-teman? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Kalian bisa buka-buka lagi nih tentang butir-butir Pancasila sambil belajar sambil buka juga nih buku butir-butir Pancasilanya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat satu persatu butir-butirnya per sila-silanya teman-teman. Jadi kalian cepat paham kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi yang aku keep itu tadi sila kedua dan sila kelima. Oke. Kira-kira gimana sih cara membedakan antara sila kedua dengan sila kelima? Kalian bisa tonton di video aku yang sebelumnya, aku cantumin linknya di atas ya teman-teman. Oke, yang sila kedua itu keadilan, tapi keadilannya itu lebih ke kemanusiaan yang beradab teman-teman, ya kan? Nah, sedangkan yang kelima itu kan mengatakan tentang keadilan juga, tapi nomor 5 itu keadilan sosial, berarti human ke sosial, human to sosial, ya kan? Kalau yang sila kedua itu human to human, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya ada kasus kayak gini di soal, berarti itu dia hakimnya itu telah menyimpang ke sila kelima teman-teman, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa buka lagi nih kenapa atau kalian analisis kenapa aku bisa jawab sila kelima. Dan juga kalau belajar butir-butir Pancasila itu bawa di samping kalian tuh harus ada buku butir-butir Pancasila teman-teman, supaya kalian bisa langsung cari tahu nih kenapa nih aku jawabnya sila kelima bukan sila kedua, kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang E ya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke, ini dia soal nomor 4. Kita langsung aja baca ke pertanyaannya lagi ya. Apa landasan pendapat kelompok pertama? Oke. Apa nih pendapat kelompok pertama? Karena kita nggak tahu, kita baca nih keterangannya apa. Pada awal 1950 mulai muncul silang pendapat oleh sejumlah tokoh. Ada kelompok pertama menempatkan Pancasila lebih dari kompromi politik. Pada kelompok kedua menempatkan Pancasila hanya sebagai kontrak sosial. Apa landasan pendapat kelompok pertama? Oke, berarti yang ditanya itu adalah kelompok pertama. Pendapat kelompok pertama itu adalah menempatkan Pancasila lebih dari kompromi politik. Kita dapat poinnya di situ ya teman-teman. Oke, kita lihat satu persatu optionnya. Yang A, Pancasila sebagai pandangan dunia bangsa Indonesia. Oke, kita simpan dulu. Kemungkinan bisa ya teman-teman, kita simpan dulu. Yang B, Pancasila adalah hasil konsensus ibu dan bapak bangsa. Oke, kita simpan dulu. Yang C, Pancasila adalah perjanjian politis antara golongan nasional dan agama. Menurut kalian gimana nih? Benar nggak? Oke, kita simpan aja dulu ya teman-teman. Yang D, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Oke, yang D ini aku eliminasi ya teman-teman. Kenapa? Karena Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu tidak ada kaitannya dengan soal ini teman-teman. Nah, kecuali kalau di soal ditanyakan apa sih yang kenapa Indonesia itu tidak boleh misalnya pakai baju yang kayak gimana ya, kebarat-baratan kayak gitu teman-teman. Nah, ini karena identitas menjaga kepribadian bangsa Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi yang D ini eliminasi. Yang E, semua jawaban salah. Oke, belum tentu semua jawabannya salah. Jadi yang E ini kita eliminasi juga ya teman-teman. Oke, berarti tersisa antara A, B, dan C. Yang A, kita kembali ke yang A. Pancasila sebagai pandangan dunia bangsa Indonesia. Oke, kira-kira berkaitan gak sih sama yang pendapat kelompok pertama tadi teman-teman? Kelompok pertama itu menempatkan Pancasila lebih dari kompromi politik. Berarti si kelompok pertama itu tidak hanya Pancasila itu bukan hanya sebagai kompromi politik teman-teman, tapi
pasti mungkin pandangan hidup bangsa gitu teman-teman. Kemudian apalagi ya, sebagai ideologi bangsa, kemudian itu sebagai falsafah bangsa gitu kan teman-teman. Jadi yang A ini coba kita keep lagi ya. Yang B, Pancasila adalah hasil konsensus ibu dan bapak bangsa. Oke, ini kalau yang B sepertinya mengacu ke yang kelompok kedua teman-teman, yaitu menempatkan Pancasila hanya sebagai kontrak sosial aja, itu kan perjanjian luhur gitu teman-teman. Jadi yang B ini aku eliminasi ya teman-teman. Yang C, Pancasila adalah perjanjian politis antara golongan nasional dan agama. Yang C ini kayaknya kurang masuk ke konteks si kelompok pertama teman-teman, ya kan. Kelompok pertama itu menempatkan Pancasila lebih dari kompromi politik, berarti dia dalam hidupnya juga dia menempatkan Pancasila itu nomor 1 teman-teman. Apapun hidupnya itu selalu mengacu ke Pancasila gitu teman-teman. Jadi yang C itu kurang tepat ya. Nah, jadi satu-satunya jawaban yang benar itu adalah yang A. Pancasila sebagai pandangan hidup atau pandangan dunia bangsa Indonesia, teman-teman. Maksudnya itu pandangan hidup ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kalau menurut kalian gimana, teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Kira-kira setuju nggak sama aku? Kalau Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, makanya si kelompok pertama itu menempatkan Pancasila itu lebih dari kompromi politik, teman-teman, ya kan? Nah, coba kalian analisis lagi, terus nanti komen di kolom komentar, kita diskusi bareng, oke? Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung ke soal yang paling terakhir nih. Kita baca langsung ya pertanyaannya. Status kewarganegaraan Alan adalah, oke, kita baca lagi keterangannya apa sih? Alan Kusuma seorang anak keturunan dari negara X yang menganut asas ius soli dan lahir di negara Y yang menganut asas ius sanguinis. Jadi status kewarganegaraan Alan itu apa teman-teman? Nah, si Alan, negaranya si Alan itu menganut asas ius soli. Itu menganut asas ius soli itu adalah berdasarkan tempat kelahiran teman-teman. Buat kalian yang mau nyatet silahkan. Dan asas ius sanguinis itu berdasarkan pertalian darah orang tuanya teman-teman. Nah, si Alan ini lahir di negara Y yang menganut asas ius sanguinis, yaitu berarti negara Y menganut asas pertalian darah si orang tuanya Alan. Nah, orang tuanya Alan itu kan dari negara X, sedangkan di negara X, di negaranya si Alan itu menganut asas ius soli, yaitu asas di mana si tempat Alan dilahirkan. Nah, si Alan itu lahir di tempat negara Y, sedangkan negara Y itu menganut asas pertalian darah orang tuanya gitu kan teman-teman. Nah, jadi kira-kira menurut kalian status kewarganegaraan Alan itu apa sih teman-teman? Ngerti ya teman-teman maksud aku? Kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti aku bantu jelasin lagi. Oke, kita lihat satu persatu. Yang A nih optionnya. Yang A, apatride. Apatride itu artinya tidak memiliki kewarganegaraan teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang A. Ini bisa langsung nih teman-teman, tanpa analisis ini udah pasti jawabannya itu A teman-teman, ya kan? Dan si Alan itu tidak punya status kewarganegaraan teman-teman. Ya kan? Kenapa? Kayak yang aku bilang tadi teman-teman, si Alan itu lahir di negara Y, sedangkan Y itu menganut asas pertalian darah orang tuanya. Nah, sedangkan dari orang tuanya, dari negara orang tuanya itu menganut asas berdasarkan tempat kelahirannya teman-teman. Jadi dia nggak punya kewarganegaraan si Alan ini teman-teman gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang A. Coba kita lihat lagi yang option lainnya ya, untuk untuk menambah ilmu kalian. Oke, yang B, bipatride. Bipatride itu memiliki 2 kewarganegaraan teman-teman. Ya kan? Misalnya contohnya memiliki 2 kewarganegaraan kayak gini. Si Alan itu dari keturunan negara yang menganut asas ius sanguinis, ya kan? Kemudian dia lahir di negara Y yang menganut asas ius soli teman-teman. Jadi status kewarganegaraannya tuh ada 2 teman-teman, bipatride gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan bipatride. Kemudian yang C, naturalisasi. Naturalisasi itu kalau nggak salah aku kayak
pemindahan kewarganegaraan, status kewarganegaraan, kalau nggak salah aku itu. Coba kalian searching di Google, aku takut salah aja teman-teman. Coba kalian searching ya nanti ya. Kemudian yang D, kewarganegaraan X. Oke, kewarganegaraan X bukannya teman-teman, sedangkan yang di soal negara X itu menganut asas tempat di mana dia lahir ya kan. Jadi yang D bukan. Kemudian yang E, kewarganegaraan Y, kewarganegaraan Y, sedangkan negara Y itu menganut asas ius sanguinis, bukan asas ius soli gitu kan teman-teman. Jadi yang benar itu adalah jawaban yang A. Gitu ya teman-teman. Kalau kalian masih bingung, masih kurang paham, coba kalian komen di kolom komentar, ntar aku bantuin jelasin lagi teman-teman. Oke, sip. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, dan jangan lupa diklik like, comment, dan subscribe serta share ke semua sosial media yang kalian punya supaya video aku lebih banyak manfaatnya untuk orang lain teman-teman. Oke, buat kalian yang mau follow Instagram aku, silahkan di follow, dan see you next video. Bye bye. Terima kasih yang udah nonton.